Selamat datang. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang struktur data, array, dan linked list. Dengan saya, Sonia Francisca, dari kelas 2 IA16 dengan NPM 514200204. Kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini adalah struktur data. Pengertian dari struktur data apaan sih? Struktur data itu adalah suatu cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam suatu media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Nah, fungsi dari struktur data itu sendiri yaitu untuk mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga penerapan atau pemeliharaan logika program menjadi lebih terstruktur dan teratur. Nah, ini tuh macam-macam struktur data. Struktur data itu menjadi dua. Yang pertama, struktur data sederhana. Yang kedua adalah struktur data majemuk. Nah, kalau di struktur data lagi dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu array dan record. Sedangkan struktur data majemuk dibagi lagi jadi dua, yaitu linear dan non-linear. Dan linear sendiri dibagi lagi menjadi empat, yaitu list linear atau linked list, dan variasinya, yang kedua multilist, yang ketiga stack atau tumpukan, yang keempat adalah antrian atau kue-kue. Nah, habis itu struktur data majemuk yang kedua yaitu non-linear. Non-linear itu dibagi jadi dua, yaitu tree dan graph. Pada video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur data sederhana array dan struktur data majemuk linear berjenis linear, yaitu linked list dan variasinya ya. Nah, kita akan mempelajari dulu nih, array. Apa sih array? Array itu adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan mampu menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nah, dalam penyimpanan data maupun referensi objek, array akan membuat data yang tersimpan menjadi lebih terstruktur, karena array itu adalah tipe data terstruktur dalam pemrograman. Nah, jadi array akan membuat data yang disimpan itu akan memiliki indeks. Nah, indeks itu adalah urutan di dalam data-datanya. Indeks itu ada urutan ya. Jadi kita tahu indeks itu urutan. Nah, array itu indeksnya itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Nah, habis itu kita bisa lihat tuh yang nama array underscore array sama dengan tanda kurung siku jumlah underscore element. Nah, itu adalah cara mendefinisikan array di dalam Python. Nah, habis itu untuk lebih jelas lagi, ada nih operasi-operasi dalam array. Operasi-operasi dalam array sendiri ada append, insert, remove, pop, sort, reverse, extend, dan len. Nah, saya akan menjelaskan tentang operasi-operasinya nih. Dan apa sih fungsi-fungsi dalam operasi dalam array ini? Nah, append ini fungsinya digunakan untuk menambahkan nilai di dalam akhir, yang nilai di akhir daftar. Jadi array itu kan bentuknya kayak baris. Nah, baris itu dia tuh bakal nambahin di bagian akhirnya. Itu append, itu adalah fungsi dari append. Insert itu digunakan untuk menyisipkan suatu nilai di posisi tertentu. Nah, insert itu digunakan untuk kita memasuki nilai, tapi ada di tengah-tengah baris atau di tempat tertentu yang terserah kita maunya mana. Nah, remove itu untuk menghapus nilai pertama dari daftar. Nah, remove itu biasanya kita masukin paling awal. Data itu paling awal. Nah, remove itu buat hapus yang bagian awal itu. Data yang awal itu fungsi dari remove untuk menghapus. Pop itu fungsinya untuk menghapus item pada posisi tertentu. Jadi kita itu kalau remove itu buat hapus khusus buat awal, kalau pop buat ngehapus bagian-bagian tertentunya doang. Begitu. Nah, sort sendiri untuk mengurutkan item dari daftar. Nah, kita itu bisa ngurutin sort itu bisa, yaitu pertama ascending, yang kedua descending. Gitu. Nah, sort itu digunakan untuk mengurutin kayak daftar-daftar atau item-item atau objek-objek di dalam daftar tersebut atau barisan. Nah, reverse itu untuk mengembalikan urutan daftar.
extend itu digunakan untuk memperpanjang daftar dengan menambahkan semua item dalam daftar yang diberikan, dan len sendiri digunakan untuk mengembalikan nilai berupa jumlah item di daftar. Nah, operasi pada array sendiri itu selain ini tuh masih banyak. Contohnya count yang digunakan untuk mengembalikan jumlah item, dan lainnya ya. Contohnya itu, tapi gara-gara keterbatasan tempat saya nulisnya cuma segini doang. Nah, habis itu kita lanjut nih ke linked list. Nah, apa sih linked list itu? Linked list itu adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data di mana setiap record memiliki file yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya. Sebuah list merupakan rantai dari objek bertipe list node yang berisikan data dan referensi pointer kepada list node selanjutnya dalam list. Nah, operasi dalam linked list itu ada nih, ada beberapa. Contohnya add, show, is empty, remove, search, dan size. Nah, saya akan jelasin nih operasi-operasinya dari linked list. Add itu digunakan untuk menambahkan data baru. Show itu untuk menampilkan data. Is empty untuk mengecek apakah data di kosong atau tidak. Remove untuk menghapus data. Search untuk mencari data. Dan size untuk menghitung panjang atau banyak data yang ada di dalam linked list ini. Nah, kita akan langsung masuk nih jenis-jenisnya. Nah, tadi kan kita belum jelasin nih tentang jenis-jenisnya. Jadi, jenis-jenis dalam array dan linked list itu, jadi array itu dibagi di 3 jenis. Yang pertama ada 1 dimensi, yang kedua ada 2 dimensi, yang ketiga ada multidimensi. Sedangkan linked list sendiri itu dibagi jadi 2 jenis. Yang pertama ada single linked list, yang kedua ada double linked list. Nah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis array 1 dimensi, 2 dimensi, dan multidimensi. Nah, kalau array 1 dimensi itu adalah kumpulan elemen-elemen identik yang tersusun dalam satu baris. Jadi 1 dimensi itu cuma 1 baris doang. Nah, sedangkan 2 dimensi atau kita bisa pahamnya itu lebih dari 1 baris. Kita juga mengertinya juga di dalam permatematikaan itu adalah matriks. Itu adalah perluasan dari array 1 dimensi. Yaitu otomatis ada kolom dan baris. Lalu kemudian ada array multidimensi, yaitu array yang serupa dengan array 1 dimensi maupun array 2 dimensi, namun array multidimensi dapat memiliki memori yang lebih besar. Jadi array multidimensi itu bisa kita bilang adalah gabungan atau lebih dari array 2 dimensi dan 1 dimensi. Jadi gabungan antara array 1 dimensi dan 2 dimensi, atau bisa lebih kita paham adalah array yang lebih dari 2 baris atau array yang lebih dari 2 dimensi. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa sih single linked list dan double linked list. Nah, single linked list itu adalah setiap node memiliki pointer yang menunjukkan ke simbol berikutnya sehingga terbentuk satu untaian. Dengan demikian kita memerlukan sebuah variabel pointer. Sedangkan double linked list adalah setiap node memiliki pointer yang menuju ke simbol berikutnya dan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Nah, jadi linked list itu pasti ada head dan tail. Kita bisa lihat node itu terdiri dari objek dan pointer. Pointer di sini adalah next. Ini adalah head. Sedangkan array, dia bentuknya seperti ini. Row dan kolom. Gitu. Dan tail itu dibilang akhir, kenapa? Karena di next pointer selanjutnya itu berisi 0, kosong. Sedangkan array tidak ada tail dan head. Itu. Nah, ini adalah perbedaan dari linked list dan array. Nah, array itu adalah struktur data yang berisi kumpulan elemen data tipe serupa. Linked list itu adalah suatu data non-primitif yang berisi kumpulan elemen tertaut yang tidak berurutan dan dikenal sebagai node. Begitu. Habis itu array, setiap elemen array hanya berisi data saja.
Linked list itu array itu terdiri dari dua bagian, data dan pointernya. Makanya itu disebut node yang tadi kita jelaskan. Nah, habis itu array itu di dalam array pengalokasian ruang memori terbatas pada jumlah ruangan yang telah dideklarasikan sebelumnya. Tadi kita bisa lihat yang sebelumnya, di slide sebelumnya itu adalah yang pendefinisian array, di mana nama array sama dengan tanda kurung siku jumlah elemennya. Itu pengalokasian ruang memorinya. Sedangkan linked list sendiri adalah pengalokasian ruang memori dilakukan tanpa pendeklarasian sebelumnya dan terbatas pada ruang memori yang tersisa. Habis itu dapat kita pakai. Array itu bersifat statis, sedangkan linked list bersifat dinamis. Nah, array sendiri itu pembebasan memori dilakukan pada saat program berhenti. Sedangkan linked list pembebasan memori dilakukan setiap ada penghapusan data. Nah, cara akses dari array sendiri bersifat random dengan menggunakan nomor indeks. Nomor indeksnya array itu dari 0. Jadi kita hitung deh 0, 1, 2, 3 gitu. Sedangkan linked list cara aksesnya ke masing-masing kelas dilakukan secara linear atau selalu dimulai dari elemen pertama. Jadi yang kita lihat tuh yang sebelumnya. Nah, jadi pengaksesannya itu dibuat dari head dulu. Begitu. Sedangkan array sesuai dengan ini, indeks ini. Ini adalah indeks. Gitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengimplementasian array dan linked list. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang program array. Nah, kita bisa lihat di sini program array. Kita akan membuat dulu array-nya. Dimana tadi kita sudah melihat atau sudah saya jelaskan tentang pendefinisian dari array. Yang pertama adalah nama array. Yang kedua adalah array-nya atau isinya atau jumlah array. Nah, bisa kita lihat di sini, nama array yang saya buat adalah buah, sedangkan isi dari array itu adalah anggur, jeruk, semangka, rambutan. Nah, saya akan melakukan salah satu operasi di dalam array ini, yaitu len, di mana operasi ini digunakan untuk mengetahui berapa sih jumlah atau isi data yang ada di dalam array ini. Maka saya akan memprint atau mencetak teks tulisan semua buah ada berapa. Lalu kemudian saya akan melakukan operasi ini. Nah, seperti kita tahu di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya kan? Maka akan dicetak deh line ini buahnya nilainya ada 4. Seperti itu. Lalu kemudian saya akan mencetak lagi nih isi dari data-data ini. Isi dari data-data ini semua saya akan cetak dengan menggunakan perulangan. Nah, saya akan mencetak ini. Hasilnya bagaimana? Nih, seperti ini. Saya akan melanjutkan bagian hasilnya. Nah, hasilnya ini akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Semua buah ada 4. 1, 2, 3, 4. Benar. Lalu kemudian saya akan mengeprint atau mencetak isi data dari awal hingga akhir, yaitu anggur, jeruk, semangka, rambutan. Ya, seperti itu. Ini adalah programnya, program sederhananya. Gimana aplikasinya sih? Aplikasi yang menggunakan array itu apa aja? Banyak, sesungguhnya banyak. Salah satunya Instagram dan Gojek atau GoFood lebih tepatnya. Nih, salah satunya itu kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena array itu tidak punya pointer. Sedangkan pada saat kita mengerjakan project IG seperti sebelumnya, kita tahu bahwa ini itu tidak memakai pointer. Nih, seperti yang kita tahu, contohnya ini adalah ini. Ini adalah pendeklarasian atau pencarian data yang ada di dalam array. Dimana kita tahu di sini ada user data 4 di kolom 4 atau baris 4. Jadi pada intinya adalah kita akan menggunakan user atau USR data dengan kolom atau indeksnya 4. Nah, kita bisa lihat dari sini. Perlu saya tekankan lagi bahwa array memiliki indeks berasal dari 0. 0, 1, 2, 3, 4.
Nah, jadi kita akan menggunakan bagian sini di kolom ini atau di baris ini. Nah, contohnya lagi nih, OSR data 3. Jadi kita akan menggunakan data yang berasal dari yang mempunyai indeks 3. Nah, kita akan masuk lagi. Indeks 3 itu apa sih? 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Username. Kita akan menggunakan kolom username ini. Begitu. Aplikasi yang menggunakan array menurut saya adalah GoFood. Dimana pada ketika kita mengklik GoFood atau aplikasi dalam Gojek, contohnya kita akan saya akan memilih martabak atau makanan lainnya boleh. Nah, di bagian sini kita ada menu-menunya kan. Nah, ini adalah array, isi dari array yang isinya yang tadi yang di bagian buah atau isi dari arraynya tadi. Tapi nama arraynya itu adalah martabak. Di mana isi dari arraynya itu adalah martabak NKRI, martabak Hits, martabak Bangka Diki, martabak Bandung, martabak Pecenongan, seperti itu. Nah, ketika kita mengklik salah satunya, contohnya saya akan mengklik ini. Nah, kita akan masuk ke dalam sini. Di sebelumnya maka akan ada perintah di mana array ini martabak yang mempunyai tanda kurung siku dengan indeksnya, yaitu indeksnya 0. Seperti itu. Maka kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Dan dimana kita akan bisa memesan lagi dalam sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program dari linked list. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program dari linked list. Nah, pada program dari linked list sendiri, kita mengetahui linked list memiliki node. Node itu terdiri dari 2, objek dan pointernya. Maka kita harus membuat nodenya dulu. Nah, kemudian kita akan membuat objeknya yang digunakan untuk membuat objeknya, lalu kita akan menginisiasi kepalanya. Nah, kita akan membuat dulu nih, head-nya itu siapa? Saya memiliki head dengan objek dengan tulisan Sonia. Lalu kemudian kita akan menghubungkan deh dari objek dari head saya itu ke node S3. Lalu kemudian dari S3 sendiri akan terhubung lagi dengan S2. Lalu kemudian saya akan memprint maksud saya, nilai-nilai yang ada dalam linked list tersebut. Nah, seperti ini. Jadi, dari head ini, kita telah menginisiasinya. Head-nya itu adalah Sonia, lalu kemudian terhubung dengan Selvia, lalu kemudian terhubung lagi dengan Francisca. Dan ini, node S2 ini maka disebut dengan tail atau node akhir karena node selanjutnya tidak terhubung lagi. Dia tuh tidak terhubung lagi dengan node selanjutnya. Di mana node selanjutnya itu adalah 0. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program dari linked list atau aplikasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi apa saja yang saya ketahui yang menggunakan linked list. Salah satu aplikasinya adalah aplikasi pembuat mind mapping, yaitu Mindomo. Nah, pada aplikasi mind mapping ini kita mengetahui pasti ada objek dan ada pointernya yang akan menunjukkan ke dalam subtopik lainnya. Mari kita langsung masuk ke dalam draft yang telah saya buat sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Linked list itu pasti memiliki node awalan dan node akhir. Di mana node awalan disebut juga dengan head dan node akhir disebut juga dengan tails. Nah, pada node awalan ini atau node head ini saya akan menggunakan yang disebut di dalam mind mapping disebut juga dengan main topic. Sedangkan di dalam
Linked list disebut juga dengan head. Di dalam sini, di bagian awal ini, saya akan membuat node pertama, yaitu node dengan objek awalan yang mempunyai pointer menunjukkan ke node kedua dengan objek cben. Sedangkan node kedua ini dengan objek cben ini akan menggunakan pointer atau mengarahkan pointernya sehingga terhubung dengan node ketiga dengan objek UI. Sedangkan objek ketiga ini akan menghubungkan lagi nih pointernya. Pointernya akan terhubung lagi dengan objek dengan nama T. Ini disebut dengan objek atau node akhir karena pointer dari TI sendiri tidak akan terhubung dengan siapapun karena setelah itu berisi nol atau kosong. Seperti itu. Jadi konsep dari itu sendiri, konsep dari awalan ini sendiri, maksudnya adalah konsep dari linked list sendiri itu adalah di mana awalannya itu akan berpengaruh dengan setelahnya, node-node yang berhubungan dengannya. Maksudnya apa? Seperti ini. Konsep dari linked list sendiri itu seperti kereta api. Kita itu tidak perlu mengetahui gerbongnya ada berapa. Kita hanya perlu mengetahui headnya atau awalnya itu, atau di bagian awalnya yang akan menggerakkan sebelum-sebelumnya itu ada di mana. Yang kita bisa tahu itu adalah head. Seperti itu. Di dalam mind mapping pun juga sama. Kita hanya perlu mengetahui main topiknya apa. Seperti itu. Maka setelah main mapping atau setelah main topiknya itu, maka kita akan mengetahui selanjutnya itu apa subtopiknya. Ya, seperti itu. Demikian aplikasi linked list yang telah saya jelaskan, konsep dari linked list dan arraynya juga, dan pengetahuan atau definisi umum dari struktur data yang telah saya jelaskan sebelumnya. Demikian, apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Jumpa lagi ke video selanjutnya. Terima kasih.